Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ragam Progressive Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sobat-sobatku sekalian, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat alat sol sepatu yang nyaman di tangan. Seperti ini contohnya, saudara-saudara. Jadi alat sol ini tidak sakit di tangan apabila digunakan, jadi nyaman dan kita bisa menjahit lebih banyak ya. Demikian, jadi alat sol ini merupakan alat sol yang nyaman. Kita menggunakan bahan yaitu dari bahan stempel, yaitu dari stempel kita gunakan untuk sebagai pegangan dari sol sepatu ya. Kenapa? Karena dengan alat stempel ini kita tangan tidak terasa sakit. Ini sangat bermanfaat teman-teman saudaraku, teman-temanku ya. Karena apa? Ini bisa lumayan untuk sambilan kita dalam hidup untuk mencari uang atau ekonomi ya. Jadi misalkan dalam satu hari ada orang menjahit satu sepatu, itu kita akan mendapatkan uang 10.000, lumayan. Jadi kalau setiap hari ada saja itu lumayan untuk sambilan, apalagi kalau yang pokok kerjanya tukang sol sepatu ini sangat bermanfaat sekali, sehingga dalam sehari-hari dia akan bisa untuk mendapatkan keuangannya, ekonominya, mencukupi kebutuhan ekonominya. Bagaimana cara membuatnya? Oke teman-teman, untuk itu akan kita perlihatkan satu persatu bahan yang akan kita gunakan. Bahan pertama itu sudah tentu ini adalah alat yang untuk membuat stempel ya. Yang kedua yaitu sebagai jarumnya. Jarumnya itu kita gunakan bahan yang bagus, itu kita bisa menggunakan dari bahan ruji payung, tapi payung yang zaman dahulu. Karena apa? Kalau payung zaman dahulu itu bahannya itu tidak getas, lemes tapi kuat ya. Jadi itu bahan payung, ruji payung. Kalau ruji sepeda motor sebenarnya juga bisa ruji sepeda, tapi sekarang ruji zaman sekarang tidak seperti zaman dahulu. Zaman sekarang itu mudah melewat dan mudah karatan, tapi yang lebih baik kalau bisa menggunakan bahan dari ruji payung zaman dahulu. Ini bahan-bahannya saudaraku, teman-temanku sekalian. Lalu apalagi yang dibutuhkan yaitu ada kikir. Kikir ini nanti untuk membuat runcing alat sol sepatu ini ya. Lalu mungkin kalau kurang halus nanti bisa dihaluskan menggunakan gerinda ya. Lalu yang selanjutnya ada palu. Palu sudah jelas untuk memukulnya ya. Untuk memukul nanti biar jarum ujung pada jarum sol itu pipih, dan juga untuk memasukkan ke dalam alat pegangan yaitu berupa stempel. Oke, untuk mempersingkat waktu bagaimana caranya, kita mulai saja. Yang pertama, siap ya, ruji kita masukkan ke dalam alat stempel untuk pegangan, lalu kita pukul biar masuk. Kalau sudah masuk, tinggal bagian atasnya kita runcingkan, kita pipihkan dulu. Bagaimana cara memipihkannya? Yaitu kita lihat ada tanda di sini, yaitu tanda, kalau pakai stempel itu tanda depan. Ini kita untuk melihat tanda nanti di mana lubang itu akan dibuat ya. Jadi begini, makanya kita pipihkan seperti ini. Kita pukul, ini caranya. Terus agar pipih. Kalau sudah pipih, ini seperti ini, tinggal kita runcingkan bagian depannya nanti, dan kita geraji untuk bagian jarumnya ya. Ini sudah pipih, tinggal kita lancipkan nanti sebentar lagi. Ya, ini sudah pipih teman-teman. Untuk itu tinggal selanjutnya langkahnya yaitu kita runcingkan menggunakan kikir. Kalau kikirnya kurang tajam bisa menggunakan gerinda. Ini caranya.
namun sedikit panas teman-teman ya, karena bergesekan ya. Begini terus satunya lagi sehingga nanti menjadi runcing. Ya, udah hampir runcing teman-teman. Ini terus kita gesek-gesek sampai runcing ya, hampir runcing. Ini panas karena bergesekan ya teman-teman, kalau bisa pakai kain biar tidak panas. Nah ini oke, sudah runcing ya teman-teman ya. Kita rapikan dulu biar rapi ya. Ini udaranya di sini sangat panas, cerah sekali sehingga sampai berkeringat ini ya. Ini sudah runcing ya teman-teman, tinggal kita rapikan. Ini kita rapikan. Hati-hati teman, ini tajam sekali karena ini baja ya. Ini tajam, sangat tajam. Kalau nggak hati-hati bisa mengenai tangan. Dulu saya waktu masih praktek itu sering kena, karena maka dari itu saya kasih tahu, jadi harus hati-hati. Ya, saya kira sudah cukup runcing. Kalau sudah cukup runcing, tinggal kita geraji untuk lubang benangnya ya. Jadi kita luruskan searah dengan paku pines yang di sini sebagai pertanda nanti kalau kita menaruh benang di sini. Kalau di dalam sepatu itu tidak usah melihat meraba-raba, sudah pasti ini di luar pasti tempat jarumnya. Gimana cara membuat itunya? Tinggal kita tancapkan di kayu, kita geraji. Ya, ini sebentar lagi. Ya, ini bisa di zoom. Ini sudah berlubang ya teman-teman. Ini bisa untuk tempat jarumnya ya. Kita rapikan sedikit dulu di sini. Ya, sudah rapi ya. Ini bisa kita lihat, nanti bisa kita uji nih, jarum benang sudah bisa nyantel ya. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Menjahitnya kita mudah sekali, tinggal kita tancapkan. Ini misalkan pada sendal mau kita jahit, kita cantolin. Kalau awal kita keluarkan satu benang sini ya, lalu kita masukin lagi gini. Lalu kita cantolin sini, kita tarik ya, lalu kita masukkan ke sini ya, kita tarik lagi. Nah ini kita masukkan ke dalam tengah-tengah biar rapi. Nah gitu, ini cara menggunakannya ya. Ya begini terus dan seterusnya ya. Ini bisa untuk menjahit berbagai macam sepatu, sendal, mungkin untuk talang plastik yang putus bisa dijahit dengan ini ya. Ini caranya. Jadi begini, dengan menggunakan bantalan ini kita tangan di sini tidak akan sakit. Tapi lain, kalau bahannya seperti ini, mungkin pipis seperti ini, kita akan sakit, tangan bisa pegel. Tapi kalau ini tidak. Ini yang sudah jadi, yang sering saya gunakan. Ini sangat nyaman sekali untuk menjahit sepatu ya. Demikian teman-teman sekalian, saudara-saudara, alat sol sepatu yang nyaman terbuat dari bahan ruji payung zaman dahulu dan dari gagang stempel. Jadi dengan bahan stempel ini nyaman sekali, tidak sakit. Demikian tutorial yang saya berikan pada kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk semua, kalian semua, saudara-saudara semua, bisa untuk menambah penghasilan atau menambah ekonomi untuk keluarga. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya teman-teman, saya minta untuk kemajuan dari channel ini, untuk subscribe,
like, komen, dan share. Dan atas partisipasinya semua saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.